Ya, kita sudah ngecek sebelum pembelajaran tatap muka, ada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk. Jadi kebetulan kami ke mana saja ya? Ke beberapa tempat, Jawa Tengah saya kebagian ke Salatiga. Memang sekolahnya siap, Pak Bambang, sekolahnya siap. Sekolahnya itu siap itu sekolah yang ditunjuk SMP mana saya lupa, itu sudah siap semua. Gurunya siap, siswanya siap juga. Kemudian orang tua ada yang keberatan dan sudah mendapatkan ini juga, maksudnya saling pengertian antara ini, karena kan tidak boleh dipaksakan. Itu juga sudah siap. Kemudian di situ saya datang juga sudah siap. Nah itu tadi, secara umum, tapi ternyata belum semuanya divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagio hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang ke-71. Kami mewawancarai banyak tokoh untuk memberi makna ulang tahun yang ke-71 ini dari berbagai sudut pandang. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik, sehat Pak. Mana Ya. sehat gitu? Ya, sehat. Pak Fikri, menurut Perda nomor 7 tahun 2004, tanggal 15 Agustus ditetapkan menjadi hari jadi Jawa Tengah. Nah, kami sedang mengajak untuk membuat perenungan ini dalam usia 71 tahun ini Provinsi Jawa Tengah seperti apa. Nah, mungkin Pak Fikri selama ini juga berkarir di Jawa Tengah ya, memimpin partai di Jawa Tengah, menjadi anggota memimpin DPRD di Jawa Tengah, sekarang anggota DPRI juga konstituennya di Jawa Tengah. Apa yang dilihat oleh Pak Fikri mengenai capaian-capaian maupun masalah-masalah yang masih dihadapi oleh Jawa Tengah? Iya, terima kasih Pak Bambang. Saya kira ini saya kesempatan baik bisa berkomunikasi juga lewat channelnya Pak Bambang ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang, sehingga mudah-mudahan nanti juga konstituen saya juga di Jawa Tengah pada umumnya dan secara khusus mungkin di Jateng 9, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes bisa mendapatkan mungkin informasi juga, dan apalagi tidak hanya saya, nanti tokoh-tokoh lain menggenapkan. Jadi kalau saya melihat memang mungkin berangkat dari dapil saya ya Pak Bambang, saya terlalu sempit mungkin ininya, karena dapil saya itu 3 kabupaten kota itu yang masuk 10 besar. Ini khususnya ini kita memandang kalau mungkin orang yang terpelajar kan akan melihatnya bukan gebyarnya atau bukan hanya slogan, atau mungkin bukan hanya penampilan segmented gitu, sektoral gitu, tapi secara keseluruhan biasanya pakai indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini kan saya kira cukup ya menilai pembangunan itu dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dan saya prihatin juga kalau lihat di dapil saya ya. Jadi nomornya 33, ada yang nomor 35.
satu saja yang 10 besar, masuk 10 besar karena memang kota. Tapi 2 kabupaten yang lain ini istiqomah sejak saya masuk di DPR RI sampai sekarang masih nomornya yaitu 33 dari 35, 35 dari 35, nomor 1 dari bawah. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Ini kan kalau masyarakat atau pelajar saya kira akan melihat itu. Dan Jawa Tengah ini juga ya mestinya kan Jawa ini kan mestinya bagus dibanding dengan luar Jawa. Tapi faktanya juga tidak demikian. Kemudian Jawa Tengah itu berapa indeks? Menurut BPS itu 2019 71,73, kemudian 2020 71,87. Ya ada kenaikan meskipun sedikit. Tapi ini pun saya tidak lihat anunya ya, ada berkembang tapi sedikit sekali. Nah, itu iya naik sedikit, tapi ya ada progres sih. Cuma ini yang ada apa kemudian kalau nggak salah masih di tengah-tengah ya, tidak di puncak atau tidak secara nasional. Nah, oleh karenanya saya kira sebagai warga Jawa Tengah bagaimana mendorong hal-hal begini mestinya transparan ya. Jadi ini jangan kemudian kita ini lantas dibikin kaget dengan tiba-tiba masalah pandemi ini Jawa Tengah kok juara 2, juara 3 nasional gitu. Ini ada apa dengan begini padahal kota-kota besar seperti misalnya di Jakarta ini kan sudah mulai agak aman ya, sudah mulai turunnya drastis begitu rupa. Ini Jawa Tengah ini mungkin karena rentang kendali atau apa dan seterusnya. Jadi itu yang saya lihat. Nah, kalau kemudian tentang hari jadi ini saya kira menjadi bahan diskusi. Ini kalau nggak salah dulu sampai tanggal aja masih dipermasalahkan ya Pak Bambang, sehingga mudah-mudahan tidak hanya diskusi tanggal, mudah-mudahan tidak hanya diskusi tanggal, tetapi bagaimana kita memikirkan Jawa Tengah ini satu tadi dari standar yang minimum ya. Jadi IPM, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia ini bagaimana supaya naik, kemudian bersama. Jadi 35 kabupaten kota ya bersama-sama gitu dan berkompetisi. Andaikan mereka di nomor yang paling buncit, tetapi karena tidak terlalu jauh, itu nggak terlalu malu. Gitu. Masa di Jawa, di tengah-tengahnya Jawa, masih ada yang misalnya ya lama sekolah masih di bawah 6 tahun atau mungkin 6 tahun lebih sedikit dan seterusnya. Ini kan kita bukan di Papua, bukan di mana, yang artinya secara demografis di pinggiran ya, di pinggiran Indonesia ini kan di tengah-tengah, tetapi atau artinya akses ke ibu kota masih dekat. Ini kok masih tertinggal begitu rupa. Begitu saya kira sementara Pak Bambang. Baik, tadi saya mencoba bertanya sedikit aja Pak. Kalau dapilnya Pak Fikri ini kan Brebes dan Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Kabupaten Brebes. Ya, artinya yang 2 kabupaten ini. Itu kan kalau secara ekonomi kan cukup baik Pak, kelihatannya. Jadi ya itu. Kalau Pak Gubernur sering mengatakan ya ada leadership ya, saya kira tidak usah terlalu dibantah lah penilaian-penilaian begitu karena ini mohon maaf ini almarhum misalnya Tajuddin Nur Ali ya, ini kan kadernya Pak Bambang dulu atau yang membina Pak Bambang tidak tahu saya almarhum itu kan
pertengahan ya 15, 16 di 35 kabupaten di 35 kabupaten kota dia nomor 16, nomor 15, artinya nggak ada alasan untuk kemudian jatuh terlalu bawah. Nah, memang kalau sisi satunya Pak Bambang tadi menyebut secara ekonomi. Ekonomi kan nyangkutnya tentang daya beli ya Pak Bambang. Nah, berarti ekonomi juga terpengaruh. Kemudian karena ini luar biasa, apalagi Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Itu potensi laut ada, potensi gunung ada. Jadi ada gunung, ada laut, semuanya ada. Kemudian kalau dulu kita mendengarkan komoditi unggulan di Indonesia, itu ukurannya misalnya harga bawang, harga cabai merah keriting dan seterusnya. Ukurannya bukan di Indonesia bagian mana? Di bagian Klampok, di pasar Klampok begitu. Itu RRI pusat di Jakarta mengumumkannya di pasar Klampok. Orang mau mikir Klampok di mana karena di Banjarnegara juga ada Klampok. Ternyata di Brebes. Jadi artinya bawang, kemudian bawang merah ya, kemudian cabai, kemudian telur asin dan seterusnya itu ada di sana. Apalagi kemudian kalau Tegal itu sampai di zaman Bu Megawati meresmikan pelabuhan unggulan namanya apa itu? Nah, lupa. Jadi ini untuk penangkapan ikan. Semula kan hanya di Cirebon. Kemudian yang kedua di Pekalongan. Itu kemudian besar itu dan harapannya besar sekali itu juga di Tegal. Tapi faktanya juga sekarang tidak begitu berkembang. Jadi tidak berkelanjutan, Pak Bambang. Jadi dari dulu kemudian sekarang tidak berkelanjutan. Nah, satu lagi yang kemudian jatuh itu adalah kesehatan. Kesehatan itu bukan berarti tidak naik. Enggak, pelayanan mulai naik dari dulu. Cuman jauh kalah dengan kabupaten kota lain. Jadi yang lain lari, itu kemudian ini naik, iya ada progres. Kalau diteliti ya saya kira ada. Tetapi kalau kemudian misalnya Kabupaten Tegal, misalnya dari dulu sampai sekarang umpama masih puskesmas rawat inap itu masih terbatas ya, masih di bawah 50 umpamanya, ya ini kan ada daerah-daerah yang susah. Masa kalau tidak rawat inap itu kan jam 11 atau jam 12 atau sekarang mungkin jam 2 tutup. Nah, kalau misalnya orang sakit jam 5 harus menunggu besok lagi karena puskesmasnya belum buka. Karena nggak ada rawat inap. Nah, ini misalnya harusnya segera diperbanyak, ditambah dan seterusnya dan seterusnya. Hal-hal seperti itu mestinya mendasar dan seluruh kepala daerah mestinya konsentrasinya di situ lebih dulu sebelum mungkin hal-hal yang modern yang lain yang sekarang teknologi digital dan seterusnya inovasi dan seterusnya, karena memang ada keunggulan lain di Tegal ini kan, apalagi Kabupaten Tegal ya, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal kan dulu satu ya, itu terkenal Jepangnya Indonesia. Saya kira nggak ada alasan untuk kemudian tidak maju, tapi jangan itu dulu, karena yang diukur oleh masyarakat terutama terpelajar ya ini dulu pendidikan, kesehatan dan daya beli. Nah, daya beli mungkin masih agak terangkat karena potensi daerah, tetapi pendidikan dan kesehatan ini ketuntutan kesehatan ke depan, penyakit semakin kompleks dan seterusnya, ya harusnya menyesuaikan. Tapi berarti faktanya nggak bisa menyesuaikan, tidak bisa adaptasi terhadap kebutuhan ini, Pak Bambang. Pak Fikri, saya mau tanya sedikit aja. Mungkin nggak kalau cara penilaian yang mungkin secara formalitas itu kadang-kadang memang tidak bisa secara persis membaca fakta. Jadi misalnya tentang kemiskinan ya, saya baru dapat cerita dari Bupati di Blora.
Di Blora itu ada orang yang dikategorikan miskin karena lantainya tanah, rumahnya dindingnya masih mungkin apa gitu ya, belum tembok gitu, tapi punya sapinya 5 Ya. gitu. Nah, jadi apakah cara menghitung yang seperti itu yang kadang-kadang bisa memotretnya nggak tepat gitu? Ya itu ya Pak Bambang, apa ya namanya, jumlah rakyat miskin, dan itu ukurannya Bank Dunia. Saya baru dengar dan saya baru silaturahim ke Sultan Sultan Jogja, dan Sultan Jogja, saya nggak apa-apa mau dinilai oleh Bank Dunia, mau oleh IMF bahwa rakyat saya miskin tidak masalah. Dia bilang begitu karena ternyata ukuran saya beda dengan mereka gitu. Jadi Gunung Kidul itu dikategorikan rakyatnya banyak yang miskin. Nah, itu ukurannya karena lantai tanah. Padahal kemudian juga karbohidrat yang dikonsumsi. Jadi makanan yang dikonsumsi itu kalau di atas berapa? 2000 kilokalori atau apa gitu. Nah, padahal memang orang desa itu orang kaya bukan dilihat dari rumahnya. Rumahnya besar, tapi lantainya tanah, di dalamnya ada sapi bunting 3 misalnya begitu. Nah, ini kan memang cara hidup dan ini yang memang dan ukurannya berbeda. Orang situ kalau ditanya dia orang kaya, bukan orang miskin. Tetapi kalau untuk ukuran Bank Dunia, maka itu disebut sebagai miskin. Kemudian yang mengkonsumsi juga, konsumsi itu apalagi konsumsi protein dan seterusnya, mereka biasa sarapan itu hanya mungkin singkong dan seterusnya, kemudian nanti makan besar siang di sawah dan seterusnya begitu. Jadi dan itu malah mungkin dari sisi usia dia panjang usianya. Usia harapan hidupnya orang sana panjang karena berarti tidak kena gula, tidak karena ini apa segala macam. Ukurannya ukuran WHO apa? Nggak tahu, Bank Dunia menurut Sultan ini ya. Itu berbeda sehingga biar saja nggak apa-apa kalau itu ukurannya ini. Tetapi kalau IPM, Indeks Pembangunan Manusia kan beda, Pak Bambang. Jadi lama sekolah, kemudian kesehatan. Nah, kemudian baru daya beli. Nah, daya beli itu yang di dalamnya ada indikator miskin, sehingga nah sekarang ini memang BPS ada variasi-variasi baru untuk cara menghitung, misalnya dimensi kesehatan itu pakainya angka harapan hidup ya, kemudian dimensi pendidikan harapan lama sekolah itu rata-rata lama sekolah atau ARS, kemudian dimensi standar hidup layak yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan pendapatan rupiah. Itu saya kira sudah adjustment memang. Tetapi kalau sepenuhnya pakai Bank Dunia ya kita wassalam, kita ini di tempat yang di bawah ada penyesuaian dan saya setuju ini tadi. Meskipun ini saya juga termasuk yang kagum ini Pak Bambang kan Pak Blora ya. Itu dari dulu yang IPM-nya rendah itu yang di depannya B Pak Bambang. Banjarnegara, Brebes, Batang, Blora. Itu. Nah Brebes tapi kemudian diberontak sama itu Pak almarhum Pak Tajuddin Nur Ali sehingga dia naik itu. Sehingga kita harus bangkit dan seterusnya karena alasan dan dari segi pendidikan juga banyak profesor-profesor, banyak yang menteri dari Brebes juga terus-terusan ya, menteri pendidikan juga dari Brebes, menteri energi dan sumber daya mineral juga dari Brebes, pernah pokoknya lah. Sekarang ini profesor-profesor dari Brebes itu juga banyak. Nah, cuma faktanya karena generasi selanjutnya tidak kemudian bersama diangkat, terutama di daerah yang pinggiran berbatasan dengan Jawa Barat yang berbahasa Sunda memang tidak terlalu terperhatikan dari si infrastrukturnya. Gitu Pak Bambang.
ini tadi kan saya juga mau sedikit agak kritis terhadap paparan positif COVID itu, kenapa di Jawa Tengah tinggi. Ini apakah itu bukan karena, kan itu karena testing ya, jadi makin banyak yang dites makin banyak yang ketahuan. Kenapa Jakarta turun? Mungkin Jakarta udah habis yang mau dites udah sangat banyak. Mungkin nggak hitung-hitungan kayak begini, karena kalau melihat itu saja rasanya iya kok bisa seperti juga, itu. Pak Bambang. Jadi memang karena sekarang lagi booming masalah testing itu, dan dulu Jakarta sudah mulai sejak awal, bahkan orang mau pergi, orang mau apa segala macam, dan di Jakarta kan berjejer itu antigen yang berlomba harganya itu ya, antigen atau swab PCR harganya sangat bersaing gitu, bersaing di Jakarta. Nah, sekarang kan Jawa Tengah masih baru, sehingga karena baru banyak yang dites. Nah, ketika banyak yang dites maka banyak yang positif, bisa juga seperti itu. Tapi faktor lain, kalau Kemenkes masih menganggap bahwa tetap karena kita memang teledor, dan artinya tidak terlalu efektif. Berarti apakah edukasi kepada masyarakat tentang penjagaan terhadap COVID ini masih sembarangan dan seterusnya. Kalau pengalaman saya kan baru selesai ya, pengalaman sih memang karena menganggap bahwa Jawa Tengah ini biasa-biasa, sehingga saya pun takziah misalnya dan pulang kena, sekeluarga kena semuanya dan seterusnya. Dan itu ketika takziah di situ ya ada 1-2 yang saya padahal nggak mau lepas, tetapi ternyata kan kalau betul bahwa itu positif COVID, karena keluarganya juga menganggap bahwa ini nggak COVID gitu, meskipun dimakamkan dengan cara protokol kesehatan COVID, tetapi keluarganya menganggap bahwa ini karena terakhir hasil tes PCR-nya negatif, tetapi awalnya itu positif COVID. Nah, ini pada hal-hal yang seperti itu sampai detail begitu, mungkin kalau Jawa Tengah diskusinya nggak sampai seperti itu, sehingga ya kita udahlah, kemudian tawakal saja, taziah ya pulang kena semua saya. Nah, itu begitu. Jadi bisa saja karena lagi boomingnya testing ya, sehingga menjadi semakin ketahuan. Tetapi bisa saja seperti yang statement dari Kemenkes yang mengatakan bahwa memang kita masih teledor terhadap penjagaan protokol kesehatan. Gitu Pak Bambang. Ya, memang ini menarik ya. Mungkin Pak Fikri nanti bisa diskusikan lebih lanjut. Di satu sisi yang positif COVID per hari naik terus Jawa Tengah, tapi yang di rumah sakit turunnya sudah drastis. Yang isolasi mandiri di pusat-pusat itu sudah turun sekali sekarang. Nah, ini data ini mungkin menarik. Kenapa ini naik kok rumah sakitnya malah turun gitu ya. Tapi kita geser aja Pak Fikri. Dampak pandemi ini terhadap pendidikan di Jawa Tengah seperti apa kalau menurut Pak Fikri? Iya, ini tidak hanya Jawa Tengah Pak Bambang. Jadi ini nasional ya. Nasional ini memang belum punya format yang lain kecuali PJJ, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, beberapa kali, udah 2 kali ya, berarti kan sudah melewati 2 tahun ajaran baru. 2 tahun ajaran itu direspon oleh pemerintah pusat dengan SKB 4 Menteri. Dengan SKB 4 Menteri itu ternyata begitu SKB 4 Menteri lantas secara nasional COVID-nya naik. SKB 4 Menteri itu maksudnya untuk apa? Untuk PTM. Jadi PJJ berhenti, pembelajaran jarak jauh berhenti, kemudian PTM, pembelajaran tatap muka. Jadi faktanya digagalkan semua. Dua-duanya, 2 SKB 4 Menteri itu tidak efektif sama sekali karena diberhentikan. Sekarang ini juga diberhentikan karena PPKM. Apalagi PPKM-nya diperpanjang, sehingga ya
Semula misalnya di zona hijau saja, saya juga mengkritisi kenapa hanya SKB 4 menteri hanya untuk ngurusi 6%, karena waktu itu 6% yang zona hijau, 94% itu zona bermacam-macam, ada merah, ada kuning, dan seterusnya. Nah, untuk ngurusi 4%, untuk ngurusi 6%, pakai SKB 4 menteri. Lantas yang lain hanya diserahkan, pokoknya pakai surat edaran Kemendikbud. Pakainya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sampai sekarang ini belum ada sampai 50% tingkat efektivitasnya. Ini kan sehingga pakar pendidikan, penyelenggara pendidikan, kemudian pokoknya pegiat pendidikan rata-rata gelisah dan khawatir, tidak hanya kalau secara sektoral mata pelajaran atau mata kuliah ada learning loss gitu, tetapi kalau secara akumulasi dan karena lama, sudah lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun, ini bisa lost generation kita gitu, karena tingkat pemahamannya atau tingkat efektivitas kegiatan belajar mengajar itu hanya 46%, ada yang 47%, ada nggak sampai 50%. Nah, ini nggak ada komplementasinya, nggak ada pemenuhan yang kurang itu kemudian dengan cara apa, itu tidak ada. Saya nggak bisa membayangkan saya misalnya guru matematika dulu atau guru ilmu listrik. Itu ngajar dengan tatap muka, 1 kali menjelaskan, itu tidak mesti paham. 2 kali, 3 kali tak panggil satu-satu, itu juga tidak paham. Apalagi kalau ada soal dan wah sudah sama sekali dia pusing. Mungkin karena anak STM, tapi saya cari yang paling pinter di ini juga tidak mudah. Jadi itu pembelajaran langsung tatap muka. Apalagi kalau kemudian pembelajaran sekarang, pembelajaran jarak jauh, saya nggak bisa membayangkan guru stres gitu. Meskipun ada aspek positifnya, memang kita menjadi akrab dengan teknologi, dan ada juga guru-guru yang kreatif, yang inovatif, kemudian sekarang dengan berbagai macam kreasinya mereka ini. Cuman sayangnya memang itu tadi, kalau lantas instruksi saja, Pak Bambang, saya kira pendidikan sudah benar lah, sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Ini adalah urusan wajib yang sudah didesentralisasikan. Jadi secara konkuren, udahlah pemerintah pusat ngurusi perguruan tinggi saja. Kemudian SMA SMK ke provinsi sudah mau pembelajaran tatap muka atau tidak, serahkan aja kepada mereka. Kemudian kabupaten kota ngurusi SMP ke bawah sampai PAUD, sehingga nggak ada protes ini, protes itu. Ini malu juga ini NKRI, kemudian masa ada bupati yang katanya ngeyel enggak taat kepada pemerintah pusat. Baru cerita sekarang ini, gara-gara ini seperti ini. Saya kira kalau yang sudah ada pembagian seperti itu, udahlah serahkan kepada mereka. Andaikan ada SKB 4 menteri, ya umum saja, jangan kemudian terlalu matok, kemudian terlalu ngunci, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi serahkan kepada mereka. Kalau kemudian akibat dari kebijakan mereka lantas COVID naik atau apa, mereka merasa mengambil sendiri kebijakannya, sehingga mereka tanggung jawab. Tapi kalau kemudian ini akibat melaksanakan perintah SKB 4 menteri dari pusat, itu kan mereka nyalahkan akhirnya. Ini gara-gara ini ada pembatasan, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Akhirnya nyalahkan pemerintah pusat. Saya kira ini presiden buruk nih Pak Bambang. Menurut saya kalau khususnya pendidikan. Jadi, tapi kan kesehatan juga sudah didesentralisasikan. Saya kira dia serahkan kepada mereka. Tapi karena ketergantungan tinggi juga dengan misalnya vaksin, ya ini kan kaitannya satu dengan yang lainnya. Pendidikan juga masih tetap kan harus bisa berjalan. Misalnya PTM kemarin, Jawa Tengah mau ada beberapa yang mau jadi percontohan atau uji coba untuk pembelajaran tatap muka. Itu kan juga minta persyaratan dari pemerintah daerahnya bahwa semua sivitas akademika atau semua guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin. Tapi sampai mau jalan itu kemarin mau sampai sebelum bulan Juli kita datang ke Salatiga, kemana itu vaksin belum nyampe.
Karena nggak ada adresatnya, nggak jelas. Kalau nakes itu dari Jakarta sudah ada tulisannya, ini vaksin nakes gitu. Tapi kalau vaksin guru nggak ada. Vaksin guru atau tenaga kependidikan juga tidak ada, sehingga akhirnya Pemda prioritasnya ketika ternyata banyak yang terkena terpapar itu dan mengkhawatirkan itu lanjut usia, akhirnya dialokasikan ke lanjut usia, akhirnya guru dan tenaga pendidikan diakhirkan. Nah, akhirnya PTM-nya terbengkalai gitu, pembelajaran tatap muka. Nah, itu Pak Bambang dinamika tentang pendidikan di masa pandemi khususnya tahun ajaran baru. Ini pertanyaan saya untuk menegaskan, Pak. Jadi itu yang paling dikeluhkan itu merosotnya tingkat pembelajaran atau kultural psikologis itu menjadi beban masyarakat karena tidak bisa PTM. Dua-duanya, Pak Bambang. Jadi secara ini guru juga tidak bisa kontrol ya. Tidak bisa kontrol apakah misalnya diminta untuk on cam supaya kameranya nyala. Itu juga nyala ketika ini saja, kemudian setelah itu tidak tahu apakah itu muridnya tidur atau apa segala macam, tidak tahu. Nah, kemudian gurunya juga begitu, ternyata itu sekali dua kali itu awalnya itu pakai on cam langsung. Dan selanjutnya dia sudah mempersiapkan rekaman, sehingga hanya nyetel rekaman. Gurunya mungkin lagi terima tamu apa-apa gitu. Nah, ini yang terjadi sehingga kontrolnya susah. Sehingga ketika ada KPAI, ada P2G, ada PGRI ya kalau nggak salah juga, survei semuanya, termasuk Kemendikbud, Ristek juga, Balitbang juga riset semuanya, efektivitas pembelajarannya memang ini ya di bawah 50% Pak Bambang. Kemudian yang lain memang ya ada ini juga faktor lain, orang tua yang tidak siap dan sebagainya. Ini kembali ke ini pembimbingnya kan harus langsung orang tuanya mengeluh. Terus kemudian ada sebab lain ya gawenya dan seterusnya. Kemudian tidak ada sinyal dan seterusnya. Ada faktor-faktor lain. Tetapi memang andaikan lancar, andaikan sinyal ada gawenya, ada apa, tetap di survei, semua survei ya, saya belum ada yang sampai di atas 60% kayaknya belum ada. Efektivitas saya, jadi efektivitas itu saya nggak tahu apakah itu daya serap atau gimana, saya nggak paham. Tapi efektif, apakah tujuan instruksional umum atau tujuan instruksional khusus itu nyampe atau tidak itu tadi nggak ada yang sampai 60% Bapak. Ya, nah ini untuk Jawa Tengah, beberapa daerah itu menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk PTM. Tapi kalau menurut Pak Fikri kan nggak mungkin itu dilaksanakan. Gimana kira-kira ini ke depan ini? Ya, kita sudah ngecek sebelum pembelajaran tatap muka, ada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk. Jadi kebetulan kami ke mana saja ya? Ke beberapa tempat, Jawa Tengah saya kebagian ke Salatiga. Memang sekolahnya siap, Pak Bambang. Sekolahnya siap. Sekolahnya itu siap itu sekolahnya ditunjuk SMP mana saya lupa. Itu sudah siap semua. Gurunya siap, siswanya siap juga. Kemudian orang tua ada yang keberatan dan sudah mendapatkan ini juga, maksudnya saling pengertian antara ini karena kan tidak boleh dipaksakan. Itu juga sudah siap. Kemudian di situ saya datang juga sudah siap. Nah, itu tadi secara umum
tapi ternyata belum semuanya divaksin. Dan ketiga masih nunggu, itu dari Dinas Kesehatannya sendiri nyampaikan, mohon maaf Bapak, mumpung ada anggota DPR ke sini, minta tolong untuk supaya memang pengiriman vaksin itu didahulukan untuk kalau memang pembelajaran tatap muka mau segera dilaksanakan, ya berarti untuk dipenuhi. Kemudian untuk guru dan tenaga kependidikan khususnya. Lantas juga ada ini alamatnya jelas. Jadi ada alamatnya jelas. Kalau di situ kan ada banyak ya. Ada ya itu tadi ada, kalau tenaga kesehatan membutuhkan maka ini membutuhkan. Atau mungkin ada daerah-daerah tertentu yang kemudian naik tinggi, maka kepala daerahnya kan selalu lantas mengutamakan yang naik tinggi itu. Nah, akhirnya pembelajaran tatap muka itu menjadi terkendala karena belum divaksin. Jadi itu fakta di lapangan. Nggak tahu sekarang ini bulan Agustus, kemarin kan kita bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus, jadi sudah 2 bulan. Mudah-mudahan sih sudah, artinya keluhan kita langsung kita sampaikan, karena di situ kan kalau kita kunjungan spesifik kan diikuti oleh mitra, oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian juga langsung colek ke kementerian lain, yaitu Kementerian Kesehatan. Jadi mudah-mudahan sih sudah terpenuhi, tetapi ini karena kondisi umum seperti sekarang, kan pembelajaran tatap muka kemudian ditunda, Pak Bambang. Tidak ada yang mau spekulasi, tidak ada yang berani spekulasi karena masukan dari banyak pihak. Kan pendidikan ini kan kompleks ya, jadi ada yang memperhatikan dari sisi psikologi, ada yang memperhatikan dari sisi kesehatan, terutama yang concern itu karena ini anak didik ya. Jadi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu juga berkali-kali bersuara. Jadi mereka rata-rata warning ketika silakan jalan, dan saya minta untuk ditutup, maksudnya untuk tidak dilaksanakan itu karena survei mereka melakukan survei juga di daerah mana yang bisa jalan, di daerah mana yang belum jalan. Saya kira semua harus didengar memang, Bapak. Jadi kesimpulannya secara umum memang belum siap gitu Pak Guru ya. Iya, betul. Ya. Dan ini karena salah satu alasannya karena tadi ya kebijakan yang tidak sinkron tadi ya. Artinya antara satu ya, lain ya. Artinya kesehatannya belum siap, yang pendidikannya sebenarnya sudah siap gitu kira-kira. Sudah siap, ya. Betul. Baik Pak Fikri, ini yang pertanyaan yang menyangkut hari jadi, karena kalau nggak salah itu komisi A-nya waktu itu Pak Fikri di situ kalau tidak salah. Ketika memutuskan hari jadi tahun 2004 Pak Fikri di situ ya, di komisi A ya. 2004 saya di situ ya, 2004 di situ. Ya. Tapi itu kelanjutan di Pak Ya, makanya itu, enggak, maksud saya salah satu alasan para senior yang menentang itu kan kenapa mulainya tahun 1950 kan Jawa Tengah itu sudah ada pemerintahan sudah 1945 itu loh persoalannya. Nah mungkin Pak Fikri tahu alasannya apa itu, kenapa diputuskan itu. Terus terang saya tidak terlalu mendalam, tapi memang kemudian bahwa semua ditentukan legal formal. PP apa undang-undang ya? Nomor 10 tahun Undang-Undang 10 tahun 1950 itu ada beberapa kabupaten yang belum masuk memang. Kalau nggak salah Batang dan sekitarnya, Solo juga belum semuanya. Jadi memang belum semuanya, sehingga ketika ada sanggahan begitu, kita juga nggak bisa jawab memang. Sehingga apalagi kalau kemudian ada gambar gubernur yang dipajang di gubernuran juga, itu ternyata lama sebelum tahun 10, kemudian bahkan iya, itulah kita juga nggak bisa terlalu bisa jawab. Nah, oleh karenanya kita kembalikan kepada semua pemangku kepentingan. Sekarang masih Sugeng enggak ya, Pak Sutrisno Soeharto, kemudian
Ya Pak Suparto ya. Ya itu kalau diskusinya dengan mereka mungkin masih masih nyambung. Nah, ini kita dan menurut saya saya kira kan undang-undang atau regulasi ini kan bisa ditinjau ulang. Saya kira menurut saya perenungan baiknya seperti apa karena sejarah ini kan penting ya. Sejarah ini penting dan untuk diambil ini saya termasuk yang tidak terlalu sepakat dengan pernyataan saya tidak tahu masa lalu, tetapi saya tahu bagaimana cara mengatasi masa depan. Bagaimana cara mengatasi masa depan kalau masa lalu sama sekali nggak ini, wah pantas kalau pelajaran sejarah kemudian sama sekali. Kesimpulannya Pak Fikri termasuk memberi kemungkinan bahwa ada revisi lah gitu ya. Ya, ya, menurut saya begitu Pak Bambang. Jadi kalau tapi digali, cuman Bapak-bapak ini masih sugeng apa enggak ya? Kalau belum nanti akhirnya nggak akurat ya, karena dokumen-dokumen bisa digali di Jawa Tengah, tapi tidak seluruhnya tersusun rapi kadang-kadang. Nah, kita ini kan kelemahannya mendokumentasikan, meskipun ada arsip dan dinas arsip, tapi kalau apalagi yang udah lama ini kita kadang nggak masa kemudian harus sampai ke Leiden. Jadi artinya mumpung senior-senior ini sebagian masih ada, mungkin segera gitu ya dilakukan revisinya. Menurut saya, iya diskusi saja, manfaat madorotnya, apa sih ruginya bagi orang sekarang kan kalau hanya ini, dan tidak apa-apalah kalau kemudian ternyata tanggalnya berubah, ininya berubah, tidak apa-apalah. Dan saya kira kalau memang masih ada yang sugeng, menurut saya lebih bagus Pak Bambang. Jadi biar otentik ya, biar otentik. Karena kalau sudah nggak ada sama sekali, wah berat kita diskusi sesuatu yang kita nggak pernah jalani sama sekali itu ya agak berat. Hanya metodologinya kadang-kadang tidak mesti akurat. Tapi kalau masih ada yang nyambung, makanya kalau dalam Islam itu ada musalsal ya. Musalsal itu nyambung satu dengan yang lain. Itu biasanya ilmunya akan lama, akan tahan lama diikuti oleh semua umat sampai ke sekarang. Tapi kalau yang mungkoti ada yang terputus, nah itu yang kemudian akhirnya nggak kepake. Dalil-dalil hebatnya seperti apa, akhirnya nggak kepake karena nggak nyambung. Nah ini kalau ada, mumpung ada sekarang ini, diskusi saja untuk rehat daripada mikiri COVID, lebih baik mungkin mikiri ini. Baik Pak Fikri, terakhir mungkin ada yang Pak Fikri ingin sampaikan harapan-harapan terhadap pemerintah maupun pada masyarakat Jawa Tengah di momentum Hari Jadi ini. Kebetulan tadi diskusi diawali dengan dapil saya, dan menurut saya kita memang menghadapi problematika ini bagian dari kehidupan kita, nanti bagian dari sejarah, sehingga kalau mau membuat grand design atau di semua sektor, saya kira ini penting dan ini sangat berharga karena pengalaman pandemi tidak semua generasi mengalami pandemi seperti sekarang ini. Nah, tetapi saya kira juga tidak ada salahnya kalau kemudian membangun daerah, apa itu kabupaten kota maupun provinsi, bermula dari hal-hal yang prinsip tadi yang mendasar. Jadi kalau ini ukurannya indeks pembangunan manusia itu menurut saya standar lah, Human Development Index. Jadi
pendidikan. Ini bahkan kalau bicara pendidikan nggak boleh, kalau di Komisi 10 nggak boleh pakai visi pemerintah, apalagi visi partai atau visi apa, karena pemerintahnya seperti apapun, nanti ke depan yang akan sekolah itu generasi kita, sehingga pakai visi negara, pakainya amanat dari Undang-Undang Dasarnya seperti apa, misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, itu mesti diterjemahkan begitu rupa yang kemudian mungkin Pak Bambang yang ikut mengamandemen Undang-Undang Dasar itu, sehingga kenapa ada iman dan takwa dan seterusnya. Menurut saya ini pendidikan. Kemudian yang kedua, nah kita baru kesandung masalah COVID, nanti ke depan jangan-jangan nanti ada model baru lagi, atau kalau sekarang disebut bahwa ini perang dan seterusnya, kita harus siap. Nah, makanya kesehatan saya kira nggak bisa kemudian kita membangga-banggakan inovasi, kreasi dan seterusnya, tetapi masalah kesehatan masih jadi masalah menurut saya. Kesehatan itu baik kesehatan pribadi maupun kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir baru itu daya beli, dan daya beli ini ya ini kan diskusinya panjang, baru apakah infrastruktur dulu atau apa segala macam. Nah, faktanya infrastruktur kalau kemudian seperti ini juga direfocusing, tidak boleh membangun infrastruktur di saat seperti sekarang. Oleh karenanya berarti kan sudahlah, benar tadi Sultan Hamengkubuwono Sultan Yogya itu ya, silahkan orang lain mengukur masyarakat kita seperti apa, tapi mereka bahagia, mereka ini. Jadi kalau indeks happiness index itu Jogja kan tinggi, Pak. Jadi kalau World Bank menyebut bahwa banyak orang miskinnya, tapi ketika bicara happiness index itu kayak negara Bhutan, itu yang infrastrukturnya tidak terlalu bagus, tetapi mereka senang ya gimana, orang bahagia lah. Ketika bahagia sudah, nggak usah terlalu risau, kepala daerah risau karena rakyatnya miskin tapi senang, senang menurut miskin menurut mereka, tapi menurut kita tidak miskin. Saya kira itu, mari kita membangun daerah kita, wilayah kita dari hal yang mendasar, dan mudah-mudahan ke depan kita semakin bisa menghadapi semua ujian, semua problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Begitu, Pak Bapak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang mewakili Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal. Terima kasih, sukses terus Pak Fikri, matur nuwun, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.